ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Di sini David Ausubel memberikan penekanan pada belajar bermakna. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi pada struktur kognitif yang telah ada. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai definisi kognitif dari David Ausubel. Pada tingkat pertama adalah belajar informasi dapat dikomunikasikan pada siswa dalam bentuk belajar penerimaan yang menyajikan informasi itu dalam bentuk belajar penemuan yang mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri sebagian itu seluruh materi yang akan disajikan dalam tingkat kedua siswa menghubungkan atau mengaitkan informasi itu pada pengetahuan yang telah dimilikinya. Dalam hal ini terjadi belajar bermakna, baik itu lebih mengetahui apa itu belajar bermakna, maka akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai apa itu belajar bermakna menurut teori Ausubel. Bagi Ausubel, belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang dalam belajar. Bermakna baru diasimilasikan pada sumsum yang telah ada. Dalam belajar bermakna, informasi yang dikaitkan pada konsep-konsep relevan pada struktur kognitif. Menurut Ausubel, dikatakan bahwa informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Baik, selanjutnya untuk penerapan teori ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan penerapan dari teori Ausubel dalam mengajar. Untuk dapat menerapkan teori ini dalam mengajar, agar terjadi belajar bermakna, konsep baru atau informasi baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitif siswa. Konsep atau prinsip yang diperhatikan dalam belajar bermakna meliputi 1. Pengaturan awal, 2. Diferensiasi progresif, 3. Belajar superordinat, 4. Penyesuaian integrasi. Sekian materi yang dapat kami jelaskan. Terima kasih.